Seperti yang terlihat akhir-akhir ini, berbagai klaster bermunculan yang mengakibatkan tingginya angka pasien positif COVID-19 di Jember, seperti klaster perkantoran, pesantren, serta klaster pilkada. Melalui PLT Bupati Jember, pemerintah daerah mengajak seluruh tokoh masyarakat untuk membantu pemerintah sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas untuk kembali meningkatkan protokol kesehatan sebagai bentuk antisipasi dan memutus mata rantai COVID-19. Karena saat ini hanya kepatuhan protokol kesehatan dan bermunajat doa yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Mengingat vaksin corona masih belum jelas bisa dipastikan dan digunakan pada masyarakat. Maka kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jember dari berbagai lapisan masyarakat, terutama yang kami hormati segenap para tokoh, untuk kita saling menguatkan, saling bersinergi, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk secara serius menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan senantiasa cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian senantiasa menggunakan masker dengan cara yang benar, yaitu menutup mulut dan hidung. Selain dari itu juga senantiasa menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karena itulah mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang semacam ini. Dari data Satgas COVID-19 Jember, angka positif COVID-19 kini mencapai 2.838 dengan pasien dalam perawatan sejumlah 548 pasien, sedangkan pasien sembuh berjumlah 1.728. Sementara itu pasien meninggal dunia sejumlah 107 orang. Selain dirawat di 6 rumah sakit di Jember, sebagian pasien juga dirawat di fasilitas khusus COVID-19 Jember Sport Garden. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sejak sepekan terakhir, angka kasus positif COVID-19 di Jember mengalami peningkatan setiap harinya. Peningkatan ini membuat 19 dari 31 kecamatan di Jember masuk dalam zona merah. Untuk menekan tingginya angka tersebut, Palang Merah Indonesia akan mendatangkan 2 unit truk gunner dari Provinsi Jawa Timur. Penyemprotan massal nantinya akan dilakukan di kecamatan zona merah, termasuk diantaranya kawasan perkantoran, kampus, dan sekolah. Kami PMI Jember melihat perkembangan situasi perkembangan COVID, orang yang terpapar di Jember, dan sampai pada korban ada orang yang meningkat 2 kali lipat. Ya, dari dalam 2 bulan terakhir ini kami cukup prihatin, apalagi melihat data dari Satgas COVID bahwa 19 kecamatan berzona merah, maka PMI Jember akan mengambil langkah-langkah diantaranya melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di 19 kecamatan dan klaster kantor dan perumahan yang sudah terpapar dan terdampak. Kita mendatangkan alat gunner dari PMI Provinsi, yaitu 2 unit alat gunner, dan nanti akan kita tempatkan di Jember dan akan setiap hari menyemprot keliling pada zona merah kurang lebih sampai 2 bulan. Data pada tanggal 29 November 2020 lalu terdapat penambahan kasus positif baru sebanyak 62 dengan total 2.383 orang. Kemudian angka kematian meningkat 4,49% atau 8 orang dengan total 107 orang dan pasien sembuh sebanyak 29 orang dengan total kesembuhan 1.728 atau 72,51%. Sebelumnya pada 14 dan 15 Agustus kemarin, PMI Jember melakukan penyemprotan dengan 2 unit gunner dengan sasaran fasilitas umum di wilayah kecamatan yang masuk zona merah, yakni Kaliwates, Sumbersari, Semboro, dan Kencong. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Sekitar pukul 8:30 pagi tanggal 1 Desember 2020, atap bagian depan ruang kelas 5 SD Negeri 4 Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari ini ambruk. Kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Selain karena curah hujan yang cukup tinggi, kondisi bangunan di Dusun Gumuk Rejo tersebut memang sudah tua sehingga banyak penyangga yang lapuk. Jika tidak segera diperbaiki secara keseluruhan, ruangan lain seperti ruang guru dan ruang kelas 6 dipastikan tidak akan mampu lagi untuk menahan hujan deras. Kepala Desa Karangsono, Ahrul Fata, mengaku khawatir potensi ambruk susulan akan menimbulkan korban, karena saat ini sudah memasuki musim hujan. Oleh sebab itu, pihaknya berharap dinas terkait segera memperbaiki gedung sekolah yang tidak layak sebelum siswa-siswi masuk sekolah tahun depan.
Setengah 9 Pagi atau malam, Pak? pagi. Pagi ini, Pak. Ya, Berapa ruangan, Pak, yang roboh ini, Pak? satu. Satu ruangan yang runtuh ya, Pak. Tidak ada korban, Pak? Tidak ada. Kebetulan libur ya, Pak. Kebetulan libur. Kira-kira kerugian ditaksir kira berapa, Pak? Taksiran kerugian kurang lebihnya 150 jutaan, Pak. 150 juta, Pak. Terus rencana diperbaiki kapan, Pak? Masih menunggu info lebih lanjut, Pak, dari atas, Pak. Yang pertama mungkin angin, Pak, ya. Yang kedua rapuhnya bangunan karena sudah tua. Kejadian ini mendapat perhatian dari pihak Dinas Pendidikan Deborah Krisnawati MPD yang langsung meninjau TKP. Deborah memerintahkan untuk segera membersihkan pecahan genteng dan paku yang berserakan agar tidak mengenai anak-anak setempat yang bermain. Saya akan segera lapor ke Pak Kepala Dinas Pendidikan, Mas, karena ya memang kejadian seperti ini. Dan saya hanya melihat, kontrol, terus ini saya tugaskan untuk segera dibersihkan, khawatir kalau anak-anak ada yang bermain dan sebagainya, untuk keamanan saja. 5 dan kelas 6, 2 ruang. Iya. Ini sudah bangunan tua, Pak? Bangunan tua dan belakang juga sudah keropos sekali. Memang harus segera laporan dapodiknya yang memang dilaporkan harus dilaporkan dalam kondisi rusak parah atau bahkan tidak bisa dipakai. Sehingga dari istilahnya data itu kita tahu. Dari Bangsal Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Surip, warga Kecamatan Antirogo, salah satu penyandang disabilitas sejak lahir ini, tidak menyerah dengan keadaan. Meski memiliki kekurangan kondisi pada fisiknya, Surip tak kenal menyerah, terus berusaha menghidupi keluarganya. Surip yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang pangkas rambut ini layak dijadikan contoh kita bersama bahwa keterbatasan tidak mengurangi semangat untuk maju dan terus berkarya. Melihat kondisi yang serba terbatas dan kekurangan, utamanya pada bangunan tempat usaha pangkas rambut Surip yang sudah tidak layak, Polres Jember berinisiatif membantu Surip membenahi bangunan tempat usahanya. Dibantu dari unit Sabara Polres Jember, bangunan tempat usaha Surip dibongkar untuk direhab menjadi layak. Dengan harapan bila selesai direhab, usaha Surip bisa semakin maju dan jumlah pelanggannya semakin banyak. Kita dari Polres melaksanakan kepedulian terhadap rekan-rekan kita yang tergabung dalam disabilitas, terutama yang kita lihat ini adalah Mas Surip. Mas Surip ini salah satu warga di sini yang berprofesi sebagai tukang cukur. Dengan segala keterbatasannya, Mas Surip masih memiliki keahlian, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama keluarganya. Dia menjadi tukang cukur dan kita berinisiatif memberikan bantuan membenahi bangunan tempat cukurnya dan nanti juga akan memberikan bantuan peralatan cukur sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut Mas Surip bisa lebih maksimal melakukan aktivitasnya atau sebagai mata pencahariannya sebagai tukang cukur sehingga bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Surip mengaku terharu dengan bantuan yang diberikan oleh Polres Jember yang sebelumnya tidak menyangka kedatangan anggota Polres Jember dan merehab tempat usahanya. Selain bersyukur, Surip juga mengutarakan terima kasihnya kepada Polres Jember dan mendoakan semoga Polres Jember semakin maju ke depannya. Ya kaget saya, ada Pak Polisi gitu, hanya ada bantuan kena tepat, yo alhamdulillah bantuannya Bapak semua. Menyangka nggak sebelumnya? Menyangka. Mas Surip sehari-hari aktivitasnya apa? Cuma potong rambut. Ya banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Itu aja. Selain merehab tempat usaha, Polres Jember juga memberikan bantuan alat pangkas baru kepada Surip. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.
Dwi Novianto, salah satu pedagang jagung asal Desa Lojajar, Kecamatan Wulon, Jember. Dirinya harus bekerja ekstra untuk mengeringkan jagung di saat musim seperti saat ini, karena di musim penghujan saat ini sangat berdampak besar. Biasanya di musim kemarau untuk mengeringkan jagung butuh waktu 3 hari bisa kering dan siap untuk dijual. Namun di musim penghujan saat ini cukup membutuhkan waktu lama, bisa sampai 1 minggu dan itu pun kurang maksimal. Dan untuk harga jagung giling kering saat ini masih stabil dengan harga Rp4.200 per kilogram. Sedangkan untuk jagung glondong mengalami penurunan yang sebelumnya Rp2.150, kini menjadi Rp2.000 per kilogram. Turunnya harga jagung glondong dikarenakan cuaca buruk. Musim panas ya, sampai bisa 1 minggu. Kalau sekarang 10 hari itu belum bisa kering karena cuacanya itu buruk sekali ya, buruk hujan. Karena gini, biasanya jemur 4 hari udah giling, jemur 4 hari udah kering. Kalau sekarang nggak bisa karena hujannya terus-terusan itu. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pengusaha genteng yang ada di wilayah Desa Taman Sari, Kecamatan Wulon, Jember sangat merasakan dampak musim penghujan karena proses pengeringan genteng menjadi lebih lambat sehingga hasil produksi genteng kian menurun. Biasanya di musim kemarau proses pembuatan genteng relatif lebih cepat dengan waktu sekitar 5 hari. Namun saat musim hujan seperti saat ini proses pembuatan genteng bisa memakan waktu hingga 10 hari. Dengan adanya kendala tersebut stok genteng menjadi berkurang, padahal permintaan sedang mengalami peningkatan. Kalau satu produksi misalkan 1 hari itu biasanya itu dapat 800, itu bisa cuma 200 kalau sekarang. Ya biayanya ya ruginya karena bayar karyawan itu. Biasanya dapatnya banyak malah sedikit. Macam-macam kalau kayak garam hilang itu ada yang harga 2.000, ada yang harga 18, macam-macam. Kalau kayak fresh itu harga di atas 1.000. Kalau gelang-gelang itu ada yang harga 13, ada yang 14, tergantung penjualan. Dari Taman Sari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dan hari ini ada kurang lebih 5. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember menyampaikan sejak 2 minggu terakhir, kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jember mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember per 2 Desember 2020, sebanyak 89 pasien baru terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 2.571. Sementara itu jumlah pasien sembuh juga bertambah sebanyak 1.953, sedangkan jumlah pasien meninggal dunia mencapai 122 orang. Per hari ini untuk sebaran data COVID? Untuk hari ini ada penambahan kasus positif sebanyak 89, sedangkan sembuh baru 132 dan meninggal 5. Untuk zona merah berapa kecamatan saat ini? Zona merah ada 18 kecamatan. Zona merah satu zona kuning dan sisanya zona oranye. Memang selama 2 minggu ini tren kematian itu semakin meningkat. Tiap hari itu ada yang meninggal. Banyak bahwa pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu sudah kondisi kritis, sehingga sulit untuk ditolong saat dalam penanganan. Dan itu banyak juga masyarakat yang menyepelekan jika ada gejala-gejala ringan yang dia derita, sehingga mereka tidak menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Sehingga kalau sudah parah baru mereka menuju ke fasilitas kesehatan dan sulit untuk ditolong. Rata-rata seperti itu. Dan ada stigma dari masyarakat bahwa kalau masuk rumah sakit nanti takut di-COVID-kan, seperti itu. Sehingga mereka enggan untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Langkah dari Satgas sendiri seperti apa nanti? Langkah-langkah ini kami juga memberikan sosialisasi melalui tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu Satgas untuk memberikan pengertian, himbauan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu takut. Jika ada gejala ringan segeralah menuju ke fasilitas kesehatan terdekat.
Menyikapi terus bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19 di Jember, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat apabila mengalami gejala ringan untuk segera melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Kabupaten Jember masih Penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional memang masih sering diabaikan oleh para pedagang dan juga pembeli. Mereka sering kedapatan tidak memakai masker saat melakukan transaksi. Di Kecamatan Semboro, petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP setempat sering melakukan penyisiran dan mendapati pedagang dan juga pembeli yang mengabaikan prokes tersebut. Namun mereka hanya didata dan disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Petugas berharap para pedagang dan pengunjung pasar tradisional lebih patuh terhadap prokes dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, dan juga menjaga jarak. Mungkin karena SDM-nya demikian, Pak. Namanya masyarakat kecamatan, masyarakat desa, mungkin lain hal dengan kabupaten. Tapi kita tetap semangat memberikan pesan-pesan protokol kesehatan. Demikian. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata Jember Arif Cahyono mengatakan bahwa kondisi pariwisata di Jember saat ini mulai membaik. Bahkan pihaknya sudah membuka tempat wisata mulai 2 bulan lalu. Namun persyaratan juga harus diperhatikan sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena memang selama pandemi sektor wisata sangat terdampak. Menurutnya wisata tidak hanya berbicara pantai atau tempat wisata saja. Berbagai industri yang ada di Jember pun bisa menarik wisatawan seperti industri cerutu dengan tembakau terbaik di Jember. Rider-rider motor besar dari Prancis itu seringkali mereka rutin untuk datang karena mereka biasanya tur itu dari Bali ke Jakarta. Nah, mereka salah satu tujuannya di sini. Dari mereka lah akhirnya Binsigar ini sangat dikenal sebagai salah satu perusahaan cerutu yang membuka diri untuk umum. Karena di Jember kan perusahaan cerutu tidak hanya di Jember, tidak hanya di Binsigar, ada 6 ya. Kedepan ia akan terus mempromosikan wisata di Jember agar tetap bangkit selama pandemi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Proses normalisasi saluran drainase di Dusun Telomoyo, Kecamatan Semboro ini dilakukan dengan menggunakan alat berat karena sudah 10 tahun lebih. Memang tidak pernah dilakukan normalisasi sehingga terjadi pendangkalan yang sangat parah. Dengan normalisasi ini diharapkan pembuangan air hujan ke hilir menjadi lebih lancar agar banjir genangan tidak merendam persawahan yang mengakibatkan gagal panen. Sedangkan di musim kemarau, saluran ini juga diharapkan berfungsi sebagai irigasi yang mengairi persawahan dari hulu agar tidak terjadi kekeringan. Menurut Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Desa Semboro, Sigit Endro, sudah berkali-kali petani gagal panen karena buruknya saluran drainase. Baik itu tanaman padi maupun palawija banyak yang mati, termasuk tanaman jeruk tidak bisa normal. Jumlah luas persawahan yang terdampak adalah sekitar 15 hektar. Normalisasi saluran, yaitu saluran pembuangan. Jadi agar pertanian bisa subur kembali. Apa sih gagal panen ini, Pak? Iya, sudah 2 musim ini untuk petani ada yang gagal panen. Berapa hektar, Pak, sawah yang membutuhkan saluran dari got ini, Pak? Untuk pengairan di sini sekitar 15 hektar. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Siapa sangka sampah-sampah plastik yang biasa kita buang bisa menjadi barang-barang yang sangat bermanfaat di tangan para mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Sampah-sampah plastik diolah dengan melewati beberapa proses bisa menjadi bahan bakar minyak yang bisa digunakan pada kendaraan bermotor.
Dengan menggunakan alat yang diberi nama pirolisis, para mahasiswa ini dapat mengolah sampah plastik menjadi BBM hanya dengan waktu 3-4 jam. Sebelum diproses dalam mesin pirolisis, pertama-tama sampah plastik dipotong-potong kecil, kemudian dicuci bersih. Selanjutnya dimasukkan dalam tabung tanpa oksigen yang dibuat sedemikian rupa dan ditutup rapat. Langkah berikutnya, memanaskan tabung tersebut menggunakan gas LPG hingga 3 jam lebih. Kemudian, gas yang muncul dalam tabung itu disalurkan dalam pipa kecil yang sebelumnya telah dirubah iklim konversinya dengan air 1 drum untuk menjadi cair sebagai BBM. Tetesan dari selang besi itulah nantinya bakal menjadi bahan bakar kendaraan roda 2 atau 4. BBM dari bahan sampah plastik ini memiliki kelebihan seperti kandungan oktan mencapai 95, sementara Pertamax hanya 92. Artinya lebih kental BBM dari bahan sampah plastik ketimbang Pertamax, yang berarti untuk sirkulasi pada mesin lebih baik dan juga lebih halus. Dalam 20 kg sampah plastik dapat dihasilkan BBM sebanyak 3 liter. Ya, ini merupakan sebuah alat yang dinamakan incinerator atau pirolisis, yaitu proses pemanasan bahan bakar sampah plastik, yaitu merubah dari sampah plastik menjadi uap. Nanti uapnya didinginkan, disalurkan melalui pendingin ini, nanti akan menetes. Nah, habis itu untuk suhunya itu harus lebih dari 200 derajat Celcius. Di bawah itu masih belum. Untuk waktunya dari awal sampai akhir, sampai meneteskan minyak, itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Nah, untuk kapasitas alat ini 20 kg sampah plastik itu akan menghasilkan sekitar 3 liter minyak. Untuk nilai oktannya sendiri itu lebih tinggi dari Pertamax, yaitu 95. Kalau masih Pertamax itu merupakan 92 untuk nilai oktan. Nah, untuk viskositas sendiri lebih kental daripada premium, tapi setara dengan Pertalite. Kedepan pengolahan sampah menjadi BBM inovasi mahasiswa ini rencananya akan diproduksi secara massal. Ya, ini adalah sebagai alternatif di mana kita sekarang kan lagi masalah lingkungan mengenai sampah plastik. Sampah plastik yang semakin banyak, yang pengolahannya masih belum bisa secara maksimal, kita menjadi sumber solusi. Jadi sumber solusi bagaimana untuk mengolah sampah plastik yang bisa digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan sampah plastik ini, jadi bahan bakar ini bisa langsung digunakan di kendaraan bermotor. Jadi untuk BBM yang sudah dihasilkan oleh alat insinerator pirolisis itu ada setara dengan Pertalite. Kita sudah mengujinya di Laboratorium Energi ITS Surabaya dengan nilai angka oktan antara 93 dan sampai 95. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.